Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini, seperti janji saya sebelumnya, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya menghitung PPh pasal 21 tahun 2024 untuk banyak pegawai sekaligus. Nah, yang tampak di screen ini adalah sheet yang ada di tutorial saya sebelumnya, yakni menghitung PPh 21 untuk satu karyawan saja. Nah, ini nanti akan tetap kita pakai ya teman-teman, utamanya untuk melakukan checking, misalnya ada pegawai baru minta dihitungkan dan segala macam, sheet ini masih akan kita pakai. Juga ini digunakan sebagai komparasi ya dengan hitungan bulanan untuk beberapa pegawai misalnya. Ini kita bisa lakukan, bisa kita gunakan untuk komparasi atau kontrol juga. Nah, seperti apa sheet untuk menghitung banyak pegawai sekaligus? Di sini seperti ini ya, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ini adalah sheet untuk Januari. Jadi bulan Januari nanti menghitungnya di sheet Januari ini. Nah, ini nanti akan mengambil datanya dari master pegawai ya untuk 3 kolom pertama ini. Jadi master pegawainya simple, basic sekali. Kalau ada kebutuhan nanti tinggal tambahkan sebelah kanan. Nah, untuk yang kolom sebelah kanannya ini sama persis dengan tutorial saya yang awal. Yang ini ya, teman-teman. Sama persis, nggak ada bedanya. Ya ada sedikit beda ya, ada beberapa penyempurnaan pastinya di rumusnya nanti juga akan saya jelaskan. Nanti jadi begitu teman-teman selesai dengan Januari, diduplikasi sampai dengan Desember, kemudian baru sheet yang terakhir menghitung untuk PPh 21 annual. Nah, ini nanti juga kita demokan ya untuk beberapa skenario, misalnya gaji di bawah PTKP, di atas PTKP, juga untuk pegawai baru yang masuk misalkan di tengah atau akhir bulan seperti apa. Nah, contohnya yang baris ke-11 ini ada highlight warna merah ketika PPh 21-nya negatif ya, minus atau bisa dibilang lebih bayar. Nah, seperti apa nanti penanganannya kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu ya. Jadi kita nggak akan mulai dari nol. Ini sheetnya sudah jadi. Teman-teman bisa download di deskripsi ya, linknya gratis. Silahkan download, silahkan utak-atik, silahkan update sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di PPh 21 yang sheet yang pertama ini ada beberapa penyempurnaan ya. Yang pertama adalah kolom J, premi JHT. Ini dulu nggak ada. Ini sekarang saya tambahkan. Ini sebetulnya secara besaran nggak mempengaruhi penghasilan bruto, tarif pajak, ataupun take home pay. Ini murni untuk kebutuhan perusahaan supaya bisa menyiapkan dana untuk nantinya dibayarkan ke BPJS, teman-teman. Nah, ini besarannya 3,7% ya. Nah, besaran-besaran ini, besaran premi, ini saya buat dinamis, mengambil data yang ada di referensi. Nah, ada di sini ya, teman-teman. Besarannya untuk JKK sekian ini ya. Yang atas ini premi ditanggung perusahaan, yang bawah ini adalah premi ditanggung karyawan. Nah, besarannya seperti ini. Ya, tujuannya misalkan kalau di tempatnya teman-teman nggak ada, ini bisa dinolin. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan. Kemudian untuk cap premi JP yang 1% ini ada maksimalnya yakni Rp9.559.600. Ini ada PP-nya ya teman-teman, ini juga saya update. Ini mengacu ke sheet ini. Jadi batasan upah tertinggi untuk jaminan pensiun ini 9 juta sekian. Begitu juga untuk yang kesehatan ini 12 juta. Ini sebetulnya sudah ada, cuman dulu hardcode ya. Sekarang saya set di sini. Nah, selebihnya ini masih sama dengan yang sebelumnya ya, rumusnya. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian untuk ya ini penghasilan bruto nggak ada perubahan ya. Jadi sum dari B sampai dengan I ini teman-teman. Kita coba cek ya, ini B sampai dengan I, kolom B sampai dengan I. Kemudian untuk penghitungan tarif pajaknya ini tetap mengacu ke penghasilan bruto. Nah, berikutnya adalah tabel referensi teman-teman. Ini tabel referensi juga nggak banyak berubah, hanya ini saja ya tambahannya. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada premi, kemudian ada tahun, ada batasan upah. Untuk yang status pajak, ini masih seperti yang sebelumnya di tutorial pertama.
Jadi teman-teman yang belum lihat tutorial saya yang awal sebaiknya ditonton ya agar mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Ini ada status pajak, kemudian ada PTKP-nya dan kategorinya apa. Dari kategori ini kita bisa tahu gajinya akan dikenakan tarif pajak berapa persen ya. Tentunya dengan melihat range-nya ya. Ini ada penghasilan mulai dan penghasilan sampai. Kemudian untuk pajak tahunannya masih tetap, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan. Nah, di masing-masing ini saya kasih nama range-nya ya, misalkan kayak kategori A, ini ada namanya RG kategori, kemudian untuk yang penghasilan ini juga sama, saya kasih nama RG ini range ya, maksudnya teman-teman itu nanti dipakai di rumus. Ini range penghasilan mulai dan ini range penghasilan sampai, seperti itu. Nah, ini dipakai di rumusnya ini teman-teman. Menggunakan index match untuk mencari besaran tarif pajaknya. Nah, ini yang tabel referensi ya, seperti ini. Nah, berikutnya adalah master pegawai. Jadi, ini sengaja saya pisahkan menjadi satu sheet sendiri ya, untuk mempermudah pengembangannya. Jadi, mungkin di tempatnya teman-teman ada kebutuhan menambahkan kolom lain, ini bisa dilakukan di sini. Tapi untuk kebutuhan pajak ini, utamanya adalah 4 ini teman-teman. 4 kolom ini. Jadi ID, nama, status, dan tanggal masuk. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke sheet Januari. Ini adalah penggajian untuk bulan Januari teman-teman. Nah, ini pas ya, sekarang bulan Januari juga, nanti kita bisa tes. Nah, di sini untuk kolom A, B, C ini ngambil dari master pegawai, sheet master pegawai. Nah, rumusnya sederhana ya. Ini sama dengan if pakai if ya. Kalau kosong biar menampilkan kosong seperti ini. Dari A, B, dan C semuanya dari master pegawai. Kemudian untuk gajinya ini langsung diinput ya. Misalkan di Januari gajinya seperti ini. Kemudian kalau ada tunjangan tidak tetap, ini bisa ditambahkan di sini ya, insidentil. Kalau ada THR, bonus, uang lembur juga bisa ditambahkan di kolom yang sesuai. Nah, kemudian untuk kolom IJKL ini adalah premi yang dibayarkan perusahaan ya. Besarannya seperti ini ya, mengacu ke tabel referensi, sheet referensi tadi. Rumusnya sederhana. Jadi dari persentase premi dikalikan dengan gaji. Nah, untuk IJK ini akan mempengaruhi penghasilan bruto ya. Ini akan ditambahkan ke penghasilan bruto. Sedangkan yang premi JAT ini tidak mempengaruhi apapun. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, premi JAT ini adalah untuk kebutuhan perusahaan supaya bisa menyiapkan dana untuk dibayarkan ke BPJS. Selanjutnya premi JP, JAT, dan kesehatan ini dibayarkan atau ditanggung oleh karyawan. Besarannya seperti ini ya, mengacu ke tabel atau sheet referensi. Nah, kemudian untuk yang penghasilan bruto, rumusnya adalah sum dari D6 sampai K6. Jadi mulai dari gaji ini sampai dengan premi kesehatan ini. Nah, kemudian penentuan tarifnya, rumusnya seperti ini menggunakan index match ya. Ini ada VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah untuk menentukan status pajaknya, TK0 nih misalnya, itu masuk ke kategori apa? A, B, C. Nah, ini gunanya VLOOKUP. Dari VLOOKUP ini misalkan dapat kategorinya, kemudian baru dilakukan matching ya. Ini ada matching menggunakan logika boolean ya. Ini kenapa menggunakan logika boolean? Karena di sini ada 3 kriteria. Jadi kriteria yang pertama adalah kategorinya, kemudian kriteria kedua adalah penghasilannya. Ini lebih besar dari list ini ya, range penghasilan mulai. Dan kriteria ketiga adalah gajinya itu harus kurang dari penghasilan sampai. Jadi kalau kita balik ke referensi ke sini ya. Jadi intinya range gajinya itu ada di antara penghasilan mulai dan penghasilan sampai. Nah, dari situ nanti akan dapat tarif efektif bulanan ini teman-teman, sekian persen jadinya. Nah, dari sekian persen itu kemudian kita dapatkan PPh 21-nya dengan mengalikannya dengan penghasilan bruto. Jadi kalau rumusnya ini ya, seperti ini ya, Q6 dikali dengan P6 dengan penghasilan brutonya.
Nah, di sini saya sediakan satu kolom penyesuaian PPh 21, teman-teman. Untuk rumusnya sama dengan PPh 21 ya. Ini nanti akan kepakai terutama di bulan-bulan akhir. Misalkan dimulai di Oktober, November, Desember, karena di situ ada potensi kelebihan bayar PPh. Nah, nanti skenario-nya akan saya contohkan seperti apa. Nah, begitu ini sudah selesai, teman-teman tinggal duplikasi menjadi 12 atau 11 ya, tambahannya ya, 11 sheet dari Februari sampai Desember. Nah, khusus untuk sheet Desember ini ada sedikit koreksi. Kenapa? Karena di sheet Desember itu tidak ada kolom tarif pajak dalam bentuk persentase. Jadi langsung PPh 21 yang nanti besarannya akan dihitung dari PPh annual ini, teman-teman, sheet PPh annual yang dikurangi dengan jumlah PPh 21 yang sudah dibayarkan dari Januari sampai dengan November. Oke, next adalah begitu kita sudah selesai sheet Januari sampai Desember, kita lanjutkan dengan sheet PPh 21 annual. Jadi seperti ini. 4 kolom pertama ini ngambil dari master data ya, ID, nama, status, dan tanggal masuk. Terus kemudian saya scroll dulu. Nah, di sini tanggal masuk digunakan untuk menghitung jumlah bulan servis sampai dengan akhir tahun, teman-teman. Nah, jumlah bulan servis sampai dengan akhir tahun ini digunakan nanti untuk menghitung gaji yang disetahunkan. Nah, di sini besarannya ini maksimal 12 ya. Jadi misalkan gajinya itu baru 1 bulan, nanti kalau disetahunkan dikalikan 12. Nah, seperti itu. Nah, jumlah bulan servis sampai dengan akhir tahun ini akan kelihatan sekali fungsinya ketika ada pegawai, ini misalkan hari masuk di bulan November 2024 ya. Ini pakai misalkan saja ya, teman-teman. Maka jumlah bulan servis sampai dengan akhir tahun untuk case hari ini ada 2 bulan, yakni November dan Desember. Otomatis gaji setahunnya kita nggak akan kalikan 12, tapi nanti akan dikalikan maksimal 2 ini ya, teman-teman. Nah, misalkan kalau gajinya 10 juta per bulan, maka gaji setahunnya adalah 20 juta. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya ketika menghitung PPh 21 selama setahun nanti tepat. Nah, oke, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi sudah singgung ya untuk kolom gaji ini. Jadi kurang lebih kolom gaji setahun ini adalah penjumlahan dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian kita bagi dengan kon E, mana yang tidak blank ya. Misalkan ada kalau case Januari berarti yang nggak blank baru Januari aja. Berarti dibagi 1, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan servis. Jadi misalkan case Andre ini kali 12. Tapi kalau case Ari nanti masih kosong. Dia akan baru kehitung nanti ketika bulan November. Seperti itu. Kemudian kolom tunjangan sampai dengan uang lembur ini adalah pendapatan tidak tetap, tidak kita setahunkan, teman-teman. Jadi apa adanya, ini rumusnya ya, langsung dijumlahkan dari Januari sampai Desember. Kalau ada berarti nanti kehitung. Untuk kolom premi ini rumusnya sama semua dengan gaji ya, ini disetahunkan, sama persis metodenya. Kemudian penghasilan bruto ini adalah penjumlahan dari F sampai dengan M ya, dari gaji sampai dengan premi kesehatan. Premi JAT seperti yang tadi saya sampaikan ini tidak dihitung ya, sifatnya informasi agar company bisa menyiapkan untuk pembayaran ke BPJS. Kemudian pengurang ya, ini ada iuran JP sama JAT ya, ini sama kayak gaji tadi rumusnya. Untuk biaya jabatan ini maksimal adalah 6 juta ya, ini setahun. Rumus aslinya ada 5% kali penghasilan bruto. Jadi kalau lebih dari itu, lebih dari 6 juta maksudnya akan diset 6 juta. Nah, seperti ini ya, 3 baris terakhir ini. Nah, kemudian penghasilan neto setahun ini adalah pengurangan dari penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurang ini, teman-teman ya. Dari penghasilan neto, kita bisa hitung PTKP-nya berapa dengan melakukan VLOOKUP ke tabel PTKP yang ada di sheet referensi ini, teman-teman. Nah, ini tabel PTKP ya, ada namanya. Nah, teman-teman kalau pengen lihat namanya apa saja, ini di menu formula, kemudian name manager. Nah, di sini teman-teman bisa edit, bisa hapus juga.
Nah, kayak tadi ada RG kategori, ring kategori, ada RG penghasilan, mulai dan sampai ada di sini semua. Berikutnya, setelah kita mendapatkan PTKP, kita hitung PKP-nya berapa, ya. Jadi dari penghasilan itu dikurangi dengan PTKP, ini dapat PKP. Nah, PKP-nya ini sendiri bisa 0 ya, teman-teman. Makanya rumusnya ini adalah ada max 0,S6 dikurangi dengan T6 ya. S6 adalah ini, kurangi T6. Jadi kalau misalkan hasilnya negatif, maka diset 0. Seperti itu. Selanjutnya adalah perhitungan PPh 21 terutang. Ini sudah disiapkan kolomnya ya, mulai dari 5% sampai dengan 35%. Rumusnya mudah, jadi ini tinggal lookup ke tabel referensi. Kalau untuk 60 juta pertama, ini akan dikenakan 5%, kemudian 190 juta berikutnya, ini dikenakan 15%, kemudian saya nggak hafal ya, nah ini ada ya, 250 juta berikutnya kena 25%, dan seterusnya, ini mengacu ke tabel ini. Nah, ini rumusnya semuanya sudah in place ya, sudah otomatis menghitung. Nah, contohnya misalkan 517 juta pendapatan kena pajaknya. Kalau teman-teman bandingkan dengan tabel referensi, ini 517 ya, maka akan ada di sini teman-teman. Nah, di sini ya, range-nya ada di sini 500 juta ini ya. Jadi nanti ada yang sedikit ya, sisanya 17 juta sekian itu kena 30%. Nah, kita bayar lagi ke PP anual. Nah, ini ya, ada yang 30%, itu ada yang di 30% ya, sisanya yang tadi itu 17 jutaan. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek alokasinya bener nggak nih, ini teman-teman bisa hilangkan ininya, persentasenya. Atau yang di atas ini kita bisa set ya, misalkan 100% semua, seperti itu. Nah, ini saya copy ke kanan seperti ini. Nah, ini kita mau ngelihat bener nggak sih alokasi pendapatannya. Nah, ini bener ya, dari 517 ini, 60 juta pertama, ini kena tadi 5% ya. Kemudian 190 juta kena 15%. Kemudian berikutnya yang 250 juta ini kena 25. Kemudian nah ini sisanya ya, benar ya, 17 jutaan ini kena 30%. Nah, berarti ini rumusnya sudah benar. Saya undo ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini adalah kolom total ya, untuk menghitung total dari 5% sampai 35%. Nah, dari sini kolom AB ini adalah PPh 21 sudah dibayar. Ini adalah hasil penjumlahan dari Januari sampai dengan Desember. Ada di sini. Maaf, dari November. Nah, kolom terakhir AC ini nanti yang akan disetkan ke kolom Desember, teman-teman. PPh 21 yang belum dibayar. Ini adalah total dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dibayar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba satu skenario ya. Ini pas kebetulan untuk Januari penggajiannya. Jadi ini ada Andre TK0 gaji 5 juta. Ini perhitungan preminya seperti ini. Kemudian secara tarif pajak dia kena 0% ya. Nah, di sini PPh 21-nya juga 0 ya, otomatis. Kalau secara tahunan ini kita bisa cek misalkan Andre. Nah, ini totalnya 189.000 teman-teman. 390. Nah, ini PPh yang sudah dibayar, ini masih kosong ya. Nah, kurang lebih nanti yang akan disetkan di Desember adalah 189 juta ini, ribu maksud saya. Nah, tapi kita nanti perlu simulasikan sampai misalkan Februari, Maret, dan seterusnya sampai Desember kita isi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk misalkan ini Andri gaji 8 juta ya per bulan, statusnya adalah K0, dia akan kena pajak 125.000 di bulan Januari. Tarif pajaknya sendiri 1,5%. Kalau dilihat secara annual,
ini kenanya adalah 1,698 juta ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba simulasi misalkan di bulan Maret nanti ada THR teman-teman. Nah, untuk itu kita perlu memprosesnya sampai bulan Maret berarti ya. Nah, ini Januari sudah, ini saya copy seperti ini. Februari saya copy juga gajinya ya. Ini kurang lebih sama besarannya, tarif pajaknya seperti ini, PPh-nya seperti ini, kemudian take home-nya seperti ini. Nah, di bulan Maret kita proses juga sama, tapi ada tambahan THR-nya muncul. Nah, ini skenario ada THR ya, sama dengan 1 kali gaji. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini tarif pajaknya naik ya, otomatis menyesuaikan dengan tabel referensi ini. Kenapa? Karena penghasilan brutonya naik. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan Februari, ini 2, 7, 12 ya. Di Februari ini 0, 1,5, 6, dan seterusnya. Nah, ini otomatis menghitung ya, teman-teman, seperti ini. Nah, kalau kita cek di PPh 21 annual-nya, nah hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah dibayar. Nah, ini perhatikan yang baris ketujuh ini, ya. Ini PPh sudah dibayar, ini 1,3 juta. Sementara yang belum dibayar ini 681.000. Sementara ini masih ada April, Mei, dan seterusnya. Jadi masih kurang lebih ada 9 bulan gajian ya yang belum diproses. Artinya apa? 681 ini nanti ada potensi untuk kelebihan bayar. Nah, ini kita bisa simulasi teman-teman. Caranya kita coba proses ya gajinya misalnya. Jadi ini kita sudah selesai dengan yang testing THR ya. Ini sudah otomatis menghitung. Kita sekarang ngecek untuk yang lebih bayar seperti apa. Kita proses yang April seperti ini, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, kita balik ke PPh 21 annual. Nah, ketika kita sudah sampai Agustus, PPh 21 belum dibayar untuk baris ke-7, ini tinggal 54.000. Kita sekarang proses misalkan September ya, sama seperti ini. Dengan PPh 21 otomatis sama ya, 125.000. Ya, kenapa? Karena ngitungnya dari penghasilan bruto bulanan ini. Kalau kita cek di PPh 21 annual, nah jadinya sekarang negatif teman-teman. Alias ini lebih bayar. Ya, nah ini saya mengesetnya menggunakan conditional formatting sehingga muncul warna pink ya untuk menandai bahwa ini lebih bayar. Nanti saya perlihatkan seperti apa cara mengesetnya. Nah, gimana supaya nggak lebih bayar? Supaya nggak lebih bayar, berarti dari September ini kita bisa melakukan adjustment. Caranya gimana? Kita set dulu PPh-nya ini ya, penyesuaiannya ini misalkan 0 ya. Kita nggak akan bayar. Nah, kita lihat PPh 21 annualnya sekarang tinggal 54.464. Kita bisa bebankan ini langsung di September, teman-teman. Atau nanti di Desember. Nah, kalau kita mau membebankan di September, kita set Septembernya ini sama dengan 54.464. Otomatis PPh 21 annual yang belum dibayar menjadi 0. Nah, seperti ini. Bagaimana nanti dengan Oktober? Kita bisa simulasi, kita lakukan yang sama ya. Nah, ini saya copy seperti ini ke Oktober. Nah, Oktober otomatis ya PPh 21 akan ngitungnya seperti ini. Nah, kalau kita klik PPh 21 annualnya, ini balik lagi negatif. Nah, ini harus kita set manual ya, penyesuaian PPh 21 jadi 0. Nah, ini dari sini teman-teman mungkin bisa langsung tahu ya, fungsi penyesuaian PPh 21 sekarang menjadi kelihatan. Nah, kita balik lagi ke PPh 21. Nah, seperti ini ya. Jadi PPh 21 belum dibayarnya balik ke 0 lagi. Kemudian highlight warna pinknya juga hilang. Sehingga dari awal ini teman-teman sudah mendapatkan alert ya ketika ada satu atau beberapa karyawan yang berpotensi PPh 21-nya nanti kelebihan bayar.
Nah, cara ngesetnya seperti ini. Di menu home ini ya, ini saya sudah ada rumusnya. Conditional formatting, manage rule. Nah, di sini cuman pakai formula sederhana. Jadi kalau AC 6, nah ini AC 6 ya. Pokoknya kolom AC ini ketika nilainya kurang dari 0, maka seluruh barisnya ini akan diset background-nya berwarna pink seperti ini. Nah, ini ada applies to-nya ya. Jadi dari nah ini ada garis putus-putus ya. Blockingnya menunjukkan bahwa ini applies to-nya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Berikutnya adalah saya ingin tunjukkan untuk skenario karyawan masuk akhir tahun. Nah, ini yang November tadi. Kita lanjutkan yang case Ari. Nah, ini mungkin saya set ya. Ini bukan K3 ya, TK0. Jadi, skenario-nya adalah Ari ini adalah fresh graduate masuk di bulan November 2024 gitu ya. Paling ini saya lanjutkan untuk yang Oktober ya, ini seperti ini. Nah, November ini gajian bareng-bareng dengan teman-teman yang lain ya, November. Nah, seperti ini. Ari direkrut. Ini sebentar, ini kenapa belum berubah ya? Ini saya cek dulu. Oh ya, ini ada yang salah. Saya balik lagi. Saya undo. Di master pegawainya ini saya set dulu menjadi TK0 ya. Seperti ini. Kemudian kita balik lagi. Nah, ini sudah TK0. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi sempat ada warna pink ya di November ketika saya paste gaji yang lain. Ini saya hilangkan dulu ya. Saya fokus untuk yang Ari dulu. Jadi misalkan Ari masuk bulan November gajinya 8 juta. Nah, seperti ini. Nah, tunjangan kosong. Nah, ini premi dan seterusnya otomatis menghitung. Nah, penghasilan brutonya adalah 8,3 juta. Otomatis kena tarif pajak 125.000. Jadi mirip case yang atas tadi ya, Andre. Ini 125.000. Nah, ketika dihitung di annual, seperti ini, otomatis dia belum kena pajak, teman-teman. Kenapa? Karena kalau gajinya disetahunkan, itu baru 16 juta. Sementara PTKP-nya, ya, kalau dilihat di sini, PTKP-nya untuk TK0 adalah 54 juta. Nah, di kolom kanan ya, ini otomatis ya, PP 21-nya belum dibayar negatif ya. Karena dianggap lebih bayar. Nah, di sini gunanya kita set angka 0 ya di penyesuaian PPh 21 dan harus di set 0 karena memang tidak ada kewajiban untuk Ari membayar pajak. Nah, seperti ini. Sehingga hilang ya ininya warna pinknya. Nah, untuk yang lain ini saya paste lagi yang lain ya, saya lanjutin yang lain. Yang November misalnya. Nah, ini balik lagi ya ke Andri, ini juga sama. Ini dikenakan lagi 125.000, ini akan menjadi pink lagi ya. Nah, ini harus di set manual lagi seperti yang tadi. Di penyesuaian PP21 menjadi 0. Nah, ternyata ada satu lagi ya, warna pink. Nah, Andi ini juga kelebihan bayar. Ya, ini saya coba nolin lagi yang siapa tadi? Andi ya. Di November ini Andi kita nolin penyesuaian pajaknya 0. Nah, ini nilainya adalah 2 juta sekian yang belum bayar. Nah, ini bisa saja langsung ditulis misalkan 2.074.000 ya, kurangannya ya. 2 juta 074 362. Nah, seperti ini sehingga PP anualnya nggak ada kelebihan bayar. Nanti di Desember maka otomatis karena menghitung sisanya ini akan 0. Nah, kita bisa simulasi juga. Oke ya, ini sampai dengan November. Kita lanjut sampai dengan Desember ya, untuk melihat yang lebih banyak tadi juga. Yang Desember, ini juga untuk melihat Ari juga. Kita copy gajinya dari sini, dari November. Kita copy paste ke Desember. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, untuk Andri, ya penyusian PP21 ya, kosong ya. Ini hitungannya juga kosong dari annual AC 7 ini. Kemudian Andi juga kosong, Ari juga kosong.
Nah, ketika dicek di PPA 21 annual, nggak ada yang kelebihan bayar, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini ya, teman-teman, tentang bagaimana caranya menghitung PPA 21 tahun 2024 banyak pegawai sekaligus. Ini sheet-nya kalau teman-teman mau pakai langsung bisa ya, tapi jangan lupa untuk dites-tes dulu, dipastikan bahwa ini sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan atau belum. Kalau teman-teman ada masukan, misalkan ada formula di Excel saya yang perlu diperbaiki, feel free untuk kasih komentar ya. Nanti akan saya update kalau memang ternyata harus diperbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.